Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our fourth meeting. In this week, we are going to discuss poetry. Okay. What is poetry? In bahasa Indonesia, we call it as puisi. Poetry is one of the oldest genres in literary history. Jadi, karya sastra yang awal-awal muncul itu adalah dalam bentuk puisi. Kalau teman-teman nanti belajar the history of literature, apa yang muncul di era-eranya Anglo-Saxons, kemudian yang ada di Native American literature itu dalam bentuk sajak ataupun puisi. Poetry is related to the term lyric, Greek musical instrument lyra or lyre or harp, and points to an origin in the sphere of music. Jadi ada kaitannya sajak atau puisi itu dengan musik. The term poetry, however, goes back to the Greek word poieo, to make or to produce, indicating that the poet is the person who makes the verse. Oke, jadi poetry itu adalah puisi, poet itu adalah penyair. Oke. And what makes it different from prose? Nah, kemudian apa yang membuat puisi itu berbeda dengan prosa? Oke, kita sudah belajar prosa di video minggu lalu, bahwa prosa itu adalah sebuah karya sastra yang di dalamnya ada unsur-unsur atau elemen formalnya, ada elemen intrinsiknya berupa ada narator, ada temanya, kemudian ada karakter, ada plotnya gitu ya. Nah, sementara puisi seperti apa? Kita kembali lagi ke definisi. The definitions are limited to the characteristics such as verse, rhyme, and meter. Meter itu pola ya. Which are traditionally regarded as the classical element that distinguish poetry from prose. Nah, kalau di dalam prosa itu tidak memiliki verse, kemudian rhyme-nya itu tidak ada, meter atau polanya itu tidak ada. Pola dalam penyusunan kalimat, penyusunan kata itu tidak memiliki apa yang dimiliki oleh poetry. Memang ada yang disebut dalam perkembangannya adalah prose poetry atau experimental poetry gitu ya. Jadi puisi yang di dalamnya ada karakter dan lain sebagainya gitu ya. Poetry tersebut. Free verse or prose poems, the genre which combine poetic language with linguistic element other than rhyme and meter. Ada juga yang seperti itu. And then the choice of word, the use of syntactic and structure and rhetorical figures are some dominant elements of poetry. Nah, kemudian yang lain adalah penggunaan diksi. The diction used in poetry differs much different from the language used in prose. Kalau prose itu menggunakan daily language gitu ya, menggunakan bahasa Inggris atau bahasa apapun itu ya ketika kita bicara prose, yang bahasanya itu bahasa sehari-hari, bahasa yang lugas gitu ya, walaupun di dalamnya ada simbolisme dan lain sebagainya, tapi tidak sepadat apa yang ada di dalam poetry, di dalam puisi. Nah, sementara di puisi itu banyak menggunakan bahasa-bahasa rhetorical figures atau disebut sebagai figurative languages atau figurative language item. Item-item bahasa figuratif, ada hyperbole, ada simile dan lain sebagainya. But they also appear in drama and prose. And then we have two major categories of poetry. We have narrative poetry, includes genres such as the epic long poem, the romance, and the ballad. Nah, narrative poetry itu adalah puisi yang bersifat naratif. Itu biasanya puisi-puisi yang panjang, bisa beratus-ratus baris ya. The romance and the ballad, which tell stories with clearly developed structured plot. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, bahwa narrative poetry itu adalah puisi yang cukup panjang yang di dalamnya terdapat plot, terdapat karakter, bahkan walaupun tidak begitu jelas. It takes us back to the earlier genres of literature. Nah, ini merupakan awal-awal ya narrative poetry itu. Ada epic, poetry, and drama pada waktu itu. And that fiction took epic place in the classification. Nah,
Apa narrative poetry itu? Ya seperti epic pada masa lalu. Jadi bentuknya sajak tapi panjang, gitu ya. Jadi tidak berbentuk novel ya epic itu. Tapi ya itu old prose ya, prosa yang lama begitu. Itu masih masuk kategorinya poetry. We call it as narrative poetry. And then we have lyric poetry or shorter one. The focus of the following commands is mainly concerned with one event, impression, or idea. Kemudian ini puisi yang kedua, puisi yang sudah kita pahami selama ini. And then, what is the elements of poetry? The first one is lexical element or lexical and thematic dimension. The second one is visual dimension. And the third one is rhythmic or acoustic dimension. Let's discuss one by one. Lexical or thematic dimension. The first one is the use of diction. The use of poetic language. Menggunakan bahasa-bahasa puitik, bahasa-bahasa yang indah. Seperti contohnya, seperti penggunaan kata sleep atau bed itu menjadi slumber, chart dan menjadi chariot, song, serenade, grow, blossoms. Kata-katanya seperti itu ya. Apakah hanya ini? Ya tidak ya, cukup banyak lagi. You may browse, kalian bisa browsing atau membaca literatur yang lainnya. And then the use of rhetorical figures atau figure of speech seperti simile, metaphor, kemudian hyperbole, kemudian paradox dan lain sebagainya. And then theme. Oke, ini yang termasuk ke dalam lexical dimension. Theme itu apa ya? Tema itu sendiri. Yang kedua adalah visual dimension. Apa yang terlihat, begitu ya. Apa yang terlihat. Nah, apa yang terlihat itu tampilan dari puisi itu sendiri. Terdiri dari baris-baris, terdiri dari banyak stanzas. Oke, kemudian stanzanya itu ada berapa, setiap stanza itu ada berapa baris, itu yang disebut dengan visual dimension. Oke, look at this one. Ini berbeda lagi dimensionnya. Oke, itu yang dimaksud dengan visual dimension. Ini adalah termasuk ke dalam kategori concrete poetry, concentrating on the poem shape or visual appearance. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas yang disebut dengan rhythmic or acoustic dimension, dimensi ritmik atau dimensi acoustic. Rhyme and meter. Oke. Pertama ada rima ya. Rima itu adalah pola dalam suara atau penggunaan mixings ya, the mixings of the sounds, penggunaan pencampuran atau komposisi dari suara-suara. Look at this one. A broken altar, Lord, thy servant rears, made of a heart uncemented with tears, whose parts are as thy hand did frame, no workman tool had touched the same. Kalau kalian lihat, itu ada rima seperti ya, baris 1, baris 2 itu AA, let's say. Kemudian baris 3, baris 4 BB misalnya ya. Rears, tears, frame, same. A heart alone is such a stone as nothing but thy power doth cut. Wherefore each part of my hard heart meets the frame, meets in this frame, to praise thy frame, to praise thy name, that if I change to hold my peace, the stones to praise thee may not kiss. Oh, let thy blessed sacrifice be mine, and sanctify this altar to be thine. Kurang lebih seperti ini. Lihat kalian ujung-ujungnya itu berima, ada rimanya. Oke. Kemudian
We have onomatopoeia. Onomatopoeia itu verbal imitation of natural sound. Misalnya suara-suara burung, peniruan suara burung di dalam sajak. Okay. Look at these two poems. Summer is Iceman. Birds sing choo-choo. Crows sad and cloth mad. And spring the world new, sing choo-choo. Kemudian Cuko. Summer has come. Sing loud Cuko. The seed grows and the meadow blossoms. And the wood springs, sing Cuko. Oke, jadi itu disebut sebagai onomatopoeia. Oke. Guys. Untuk minggu depan kita akan mengadakan kuis, tapi minggu depan diusahakan kita akan video conference terlebih dahulu. Saya sebetulnya pengennya video conference-nya hari ini, bukan hari ini, di minggu ini ya, pada hari Senin kemarin. Namun minggu ini cukup hektik karena persiapan webinar dan lain sebagainya, jadi tidak bisa terlaksana. Kita coba arrange schedule-nya juga tidak bisa terlaksana juga ya. Saya tidak sempat untuk arrange dengan teman-teman. Jadi minggu ini adalah pakai video dulu. Kemudian untuk minggu depan kita akan video conference, tapi pada waktu yang bersamaan akan kuis ya. Kuisnya bukan pada waktu video conference ya, tapi kuisnya ya selama 1 minggu itu. Kuisnya apa? We have to analyze the elements of fiction. Untuk yang prose ya, dan untuk yang poem itu menganalisis unsur-unsur atau elemen-elemen dari sebuah puisi yang ditulis oleh William Wordsworth. I wandered lonely as a cloud. Termasuk memberikan interpretasi atau makna atau pesan yang ada di dalam puisi tersebut. Itu untuk minggu depan di hari Senin. Mudah-mudahan kita bisa video conference di minggu depan pada hari Senin. Kemudian prose-nya itu apa yang harus kalian analisis? Bebas saja prose-nya, kalian pilih saja salah satu short story, bebas. Kemudian kalian analisis elements of fiction-nya. Element of fiction itu apa? Masih ingat ya? Ada tema, ada karakter, ada characterization. Kemudian ada apa lagi? Ada setting of time, setting of place, dan lain sebagainya. Dianalisis apa saja ya. Oke. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.